Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Zara Tiana dengan NPM 2401061025. Saya adalah mahasiswa Teknik Matematika di UIN Jurais Lampung. Nah, teman-teman, kita melanjutkan soal pembahasan yang part pertama. Kita kembali ke part yang kedua, yaitu melanjutkan soal nomor 6 sampai dengan 10. Nah, kita langsung aja ya teman-teman. Di sini ada soal nomor 6, yaitu yang perintahnya ubahlah Kartesius titik S min 2,2,2 ke dalam koordinat bola. Nah, untuk rumus mencari koordinat bola itu yang pertama ada R kuadrat teman-teman. Kita harus mencari R kuadrat, yang dimana rumus R kuadrat yaitu akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, kemudian setelah kita mencari X kuadrat, maka kita harus mencari theta. Kita harus mencari theta. Untuk rumus theta sendiri yaitu arctan dikali dengan Y per X. Nah, maka setelah kita ketemu theta, kita harus mencari maka kita akan mencari gamma. Untuk gamma itu rumusnya arcus cos Z per akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, setelah ketemu R kuadrat, theta dan gamma, maka kita akan menemukan koordinat bolanya teman-teman, yang dimana rumus koordinat bola yaitu R, theta, dan gamma. Nah, kita langsung aja mencari R kuadratnya. Untuk R kuadrat itu diketahui X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Di sini ada titik S. Ya teman-teman, kita langsung aja substitusikan titik X ke dalam rumus tersebut. Nah, jadi sepertinya teman-teman, hasil dari 2 min 2 dikuadratkan yaitu 4, 2 kuadrat yaitu 4, dan 2 kuadrat yaitu 4. Akar ini jika dijumlahkan yaitu hasilnya akar 12. Nah, akar dari 12 itu bisa kita sederhanakan di 4, akar 4 dikali 3. Nah, untuk akar 4 sendiri yaitu 2 dan dikalikan dengan akar 3, maka hasil R kuadrat yaitu 2 akar 3. Nah, kemudian kita mencari theta. Untuk theta yaitu arcus tan Y per X. Untuk Y tadi diketahui ya teman-teman, untuk Y yaitu 2 dan untuk X yaitu min 2. Maka arcus tan yaitu 2 per min 2. Untuk 2 dibagi min 2 hasilnya yaitu min 1. Nah, untuk theta yang hasilnya tan min 1 itu ada di tan 45 derajat. Gimana kita menemukan untuk hasil theta-nya teman-teman? Nah, untuk tan 45 derajat itu kan hasilnya 1 ya teman-teman. Kemudian untuk yang tan min 1 itu hasilnya ada di tan 135 derajat di kuadran 2. Maka untuk mencarinya, untuk rumus pi itu tadi sama dengan 180. Nah, maka kita mencari theta sama dengan 180 dibagi dengan 45. Maka kita akan mendapatkan hasil 3 teman-teman. Kemudian maka kita akan mendapatkan hasil 4 teman-teman. Nah, kemudian untuk 135 ini kita bagi dengan 45. Maka 135 dibagi dengan 45 hasilnya 3. Maka kita mendapatkan untuk thetanya yaitu 3 per 4 pi. Nah, kemudian kita mencari yang gamma. Gamma itu rumusnya arcus cos Z per akar X2 plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, untuk arcus cos, untuk Z-nya itu diketahui di sini ya teman-teman, diketahui titik Z yaitu 2, dan tadi kita udah mendapatkan untuk R kuadratnya yaitu 2 per 2 akar 3, maka untuk arcus cos yaitu 2 per 2 akar 3. Untuk 2 ini bisa kita coret ya teman-teman. Sama-sama kita coret, maka hasilnya itu 1 per akar 3. Nah, yang hasilnya 1 per akar 3
itu bisa kita kalikan ganda dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Nah, di sini untuk 1 dikalikan akar 3 yaitu kan hasilnya 1 kali akar 3. Akar 3 dikalikan dengan akar 3 itu hasilnya akar 9. Nah, hasil dari akar 9 yaitu 3. Maka di sini kita peroleh untuk 1/3 akar 3. Nah, untuk cos yang hasilnya 1/3 akar 3 itu berada di cos 60 derajat. Maka seperti tadi ya teman-teman, untuk pi itu 180 derajat. Maka di sini kita bagi 180 derajat dengan 60. Maka 180 derajat dibagi 60 yaitu hasilnya 3. Kita dapatkan untuk gamanya yaitu pi per 3. Nah, kemudian kita langsung aja setelah kita menemukan ini, kita masukkan ke rumus koordinat bola teman-teman. Untuk r kuadrat tadi kita ketemu 2 akar 3, untuk θ-nya kita ketemu 3/4 pi, dan untuk gamma kita ketemu pi per 3. Seperti itu. Kita langsung ke contoh nomor 7. Yang dimana perintahnya yaitu lukislah bidang 2x plus 2y plus z min 6 sama dengan 0. Nah, kita pertama misalkan teman-teman, untuk bidang z sama dengan 0, bidang y sama dengan 0, dan bidang x sama dengan 0. Di sini kita ketahui untuk z sama dengan 0, berarti z-nya dicoret ya teman-teman. Maka di sini nggak ada z-nya, sama dengan 0. Berarti ini berada di bidang x o z. Maka titik ini berada di bidang x o y. Nah, kemudian kita misalkan lagi x sama dengan 0 teman-teman. Maka untuk y itu ketemu 3. Nah, kemudian di sini kita memisalkan y sama dengan 0. Maka ini berada y yang dicoret, maka tinggal bidangnya teman-teman. Untuk ini kita ada titik ini berada di titik x, o, z. Maka kita misalkan z sama dengan 0, maka untuk x yaitu sama dengan 3. Nah, kemudian untuk yang bidang x sama dengan 0, itu berarti x-nya dicoret ya teman-teman. Maka tinggal tersisa bidang di y dan z. Maka ini kita misalkan untuk y sama dengan 0 itu y sama dengan 0. Maka untuk z sama dengan 6. Nah, kemudian kita gambarkan teman-teman. Untuk titik x yaitu di 3, x yaitu di 3, titik y itu di 3, dan titik z itu berada di 6. Maka kita saring tarik garis ya teman-teman. Maka membentuk bidang yang dihasilkan dari bidang 2x plus 2y plus z min 6 plus sama dengan 0. Nah, kita langsung aja lanjut ke nomor 8, dan dimana perintahnya yaitu tentukanlah titik potong bidang berikut dengan ketiga sumbu. Nah, teman-teman, di sini diketahui untuk bidangnya yaitu 4x plus 6y plus 2z sama dengan 12. Nah, pertama kita mencari rumus menggunakan cara yang pertama ya teman-teman. Untuk bidang tersebut kita umpamakan dengan PQR. Bisa juga kita umpamakan dengan XYZ atau ABC. Nah, pertama untuk PQR itu kita ibaratkan Y dan Z-nya itu sama dengan 0. Maka untuk D-nya berarti ini ya teman-teman. Untuk D adalah 12. Untuk D, min D per A. Jadi D per A yaitu 12 dibagikan dengan 4. Hasilnya yaitu 3. Nah, kemudian untuk yang Q berarti di titik Q yaitu titik tengah, berarti 12 dibagi dengan 6. Hasilnya yaitu 2. Nah, kemudian untuk titik yang R itu berada di titik 3 atau titik Z, maka 12 dibagi dengan min 2. Dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 6. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja ke contoh yang nomor 2.
contoh yang nomor 2 itu kan tadi kan soalnya ini ya teman-teman, untuk 4x plus 6y plus 2z min 12 sama dengan 0. Maka kita pindahkan ruas ke kanan untuk 12-nya, maka 12 menjadi positif. Kemudian untuk 12 ini kita masukkan menjadi pembagi, penyebut. Jadi bidang ini teman-teman, maka kita masukkan 12 semua di sini untuk 4x plus 12 dan seterusnya. Nah, kemudian kita operasikan teman-teman. Untuk 12 dibagi 4 itu hasilnya 3, 12 dibagi 6 hasilnya 2, dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, untuk ini kenapa 1? Karena 12 per 12 hasilnya yaitu 1. Maka di sini ketemu untuk titik x-nya itu ada di 3,00, titik y-nya itu ada di 0,20, dan titik z-nya itu berada di 0,0,6. Maka sumbu x yaitu atau p tadi ya teman-teman, kita sebut di atas tadi dengan p itu di sumbu 3,0,0 dan di sumbu y itu berada di titik 0,2,0 dan di sumbu z itu berada di titik 0,0,2. Nah, kita langsung aja ke gambarnya. Untuk titik x itu ada di 3, titik y ada di 2, dan titik z ada di 6. Maka kita dapat membentuk sebuah segitiga. Nah, kita langsung ke soal nomor 9 ya teman-teman. Nah, soal nomor 9 itu perintahnya yaitu ubahlah bidang berikut ke persamaan normal Hesse. Nah, di sini ada 2x plus 3 sama dengan 0 dan b 3x min 4y. Pertama kita mencari yang a, yaitu 2x plus 3 sama dengan 0. Untuk d kan berarti yang ini ya teman-teman. Untuk d berarti yang ini itu lebih besar dari 0, maka nablanya nanti positif. Nabla otomatis negatif teman-teman. Ini kan nabla sama dengan plus minus 1 per ABCD. Nah, ABCD dari mana teman-teman? Dari X, Y, Z. Sebenarnya kan ini kan bidang 3 dimensi. Nah, tapi di sini hanya ada Z-nya. Maka yang terpenuhi hanya yang A. Maka kita isi A dengan 2 kuadrat, akar 2 kuadrat, 1 per 2 kuadrat yaitu 4, 1 per akar 4 yaitu 2. Nah, karena ini D-nya lebih besar dari 0, maka nablahnya yaitu min. Jadi, min setengah. Nah, min setengah langsung aja kita kalikan dengan bidangnya teman-teman. Untuk 1 per 2 dikalikan dengan 2x, maka menjadi 2 per 2x min 2 per 2x, dan 3 dikalikan dengan 1 per 2 menjadi 3 min 3 per 2 0. Untuk 2 per 2 itu min x dan min 3 per 2 tetap ya teman-teman. Jadi ini adalah hasilnya dari persamaan normal Hesse. Nah, kemudian yang kedua, soal yang kedua itu ada 3x min 4y min 2. Nah, teman-teman, di sini untuk D-nya tertera min 2, yang artinya D lebih kecil dari 0. Nah, maka untuk nabla itu pasti nanti positif. Pertama kita masukkan 1. Seperti tadi ya teman-teman, ini yang terpenuhi hanya X dan Y, maka Z-nya 0. Maka di sini untuk A-nya kita isi dengan 3, B-nya kita isi dengan 4, dan C-nya itu 0. Tidak usah kita tulis. Untuk 3 kuadrat itu hasilnya 9, 4 kuadrat itu hasilnya 16. 9 tambah 16 yaitu akar 25. Akar 25 yaitu 5. Maka kita mendapatkan hasil 1 per 5. Nah, kita lihat teman-teman, untuk D kurang dari sama dengan 0. Maka nablanya yaitu positif. Nah, kita kalikan ke dalam bidang tersebut teman-teman. Kita kalikan untuk 1 per 5 dikali dengan 3 menjadi 3 per 5x. 1 per 5 dikalikan dengan min 4y menjadi min 4 per 5y. Dan 1 per 5 dikalikan dengan min 2 menjadi min 2 per 5 sama dengan 0. Maka ini adalah hasil dari persamaan normal Hesse. Nah, kemudian kita sampai di ujung soal, yaitu soal ke-10. Nah, di sini diberikan 2 buah bidang, yaitu bidang 1 dan bidang 2. Yang dimana bidang 1 itu berada di sumbu 2x min 4y plus z sama dengan 0. Nah, dan
dan bidang kedua itu ada di 6x plus 2y sama dengan min 4z sama dengan 0. Maka tentukan sudut antara dua buah bidang tersebut. Nah, cara menjawabnya pertama seperti ini teman-teman. Kita mencari cos theta. Untuk cos theta yaitu rumusnya ini ya teman-teman. Nah, langsung aja kita masukkan untuk A1 dan A2 itu kita ambil dari bidang ini ya teman-teman. Ini A, B, dan C. Maka untuk A1, A2, dan A3, A1, maka untuk A, B, dan C itu kita ambil dari bidang di atas. Untuk A1, A2, A3 itu seperti ini teman-teman, langsung aja dari bidang ini kita substitusikan ke dalam sini. Maka kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk 2 dikalikan dengan 6 itu 12, 4 min 4 dikalikan dengan 2 itu min 8, dan 1 dikalikan min 4 yaitu min 4. Nah, kemudian ini dipangkatkan hasilnya segini ya teman-teman. Kemudian untuk 12 dikurang dengan 8 hasilnya yaitu 4, dan 4 dikurang dengan 4 maka hasilnya yaitu 0. Di sini hasil dari 4 plus 6 plus 1 itu akar 21, dan akar dari 36 plus 4 plus 16 yaitu akar 56. Nah, untuk 0 dibagi dengan akar 1176 maka hasilnya tetap 0. Maka untuk cos theta yaitu 0. Nah, theta berapa sih yang nilainya itu dari cos 0? Jadi theta yang nilainya 0 yaitu berada di cos 90 derajat. Nah, jadi kesimpulannya sudut antara dua buah bidang berikut yaitu 90 derajat. Maka membentuk sudut apa teman-teman? Siku-siku. Nah, mungkin cukup sekian ya teman-teman pembelajaran video pembelajaran dari saya. Nah, bila apa banyak kurang mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.